Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu kalian. Tetap berada di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan belajar kembali bahasa Arab. Dulu, ketika kalian di kelas 4, tentu kalian sudah pernah belajar tentang cita-cita. Ada yang bercita-cita untuk menjadi pilot. Ada juga yang bercita-cita untuk menjadi dokter. Dan ada juga yang bercita-cita untuk menjadi insinyur. Dokter, insinyur, pilot, supir, guru, dan lain sebagainya itu sering disebut dengan profesi. Profesi itu nama lainnya adalah pekerjaan. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan anak-anak. Pekerjaan itu yang nanti akan menjadi cita-cita yang kalian impikan dari sekarang, yang kalian akan raih dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Pak Guru berharap semua anak-anak yang ada di sini kelak mendapatkan cita-cita yang kalian impikan dari sekarang. Anak-anakku yang Pak Guru cintai, ada berbagai macam pekerjaan yang digeluti oleh setiap orang. Tadi kalian berangkat dari rumah ke sekolah yang menggunakan roda 4. Kalian di sebelah kanan kalian ada orang yang mengendarai kendaraan. Apa itu namanya? Itu adalah supir. Tetapi kalian tahu tidak? Apa itu supir dalam bahasa Arab? Supir dalam bahasa Arab adalah sa'ikun. Sa'ikun itu adalah supir. Ya, supir itu berjasa mengantar kalian kemanapun kalian pergi. Entah itu kalian menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Selain supir, ada lagi pekerjaan yang itu sangat berjasa di dalam kelangsungan hidup kita. Mereka menyediakan kita berupa makanan pokok, yang sebagian besar masyarakat kita itu makanan pokoknya adalah beras. Tetapi kalian tahu siapa yang menghasilkan beras? Yang berjasa menghasilkan beras adalah apa nak? Petani. Ya. Petani berjasa terhadap semua orang untuk menyediakan kebutuhan pokok berupa beras. Ada yang tahu apa bahasa Arabnya petani? Betul, nak. Petani adalah falahun. Falahun itu petani. Dalam bahasa Arab, petani disebut dengan falahun. Ya, petani berjasa menyediakan makanan pokok untuk semua orang. Anak-anak, ada lagi orang yang pekerjaannya itu menangkap ikan. Ada yang dengan cara memancing, ada juga yang kemudian melempar jala. Dan yang harus kita banggakan, masyarakat kita itu adalah masyarakat maritim
yang hidup di berbagai pulau. Nah, masyarakat yang tinggal di pinggir pantai sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan. Nelayan. Ya, nelayan adalah orang yang menangkap ikan di laut. Tapi kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan dalam bahasa Arab disebut dengan nelayan dalam bahasa Arab adalah sayyadun. Sayyadun itu adalah nelayan. Sekali lagi nak, sayyadun. Sayyadun adalah nelayan. Kemudian dari rumah tadi kalian berangkat ke sekolah. Kalau sekarang kalian cukup di rumah. Tetapi ketika di rumah pun ada yang memberikan ilmu kepada kalian. Siapa itu? Betul, nah, itu adalah guru. Tahukah kalian apa bahasa Arabnya guru? Apa? Ustaz. Ustadun itu adalah guru. Guru adalah ustadun. Nah, selain guru yang memberikan atau menyampaikan ilmu pengetahuan kepada kita, ada pekerjaan yang lain yang juga sangat mulia. Apa itu, nak? Pernahkah kalian membayangkan bagaimana orang merancang suatu bangunan dari yang bangunan tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi? Di balik bangunan yang tinggi itu ada orang yang berjasa, yang pekerjaannya adalah merancang bangunan atau mendesain bangunan atau menggambar bangunan. Siapa namanya? Betul, namanya adalah insinyur. Insinyur itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa, nak? Insinyur dalam bahasa Arab adalah muhandisun. Betul kalian. Insinyur adalah muhandisun. Jadi dalam bahasa Arab insinyur disebut dengan muhandisun. Ya, muhandisun adalah insinyur. Anak-anak, sekarang kita semua sedih, tidak bisa berangkat ke sekolah. Semua orang pada tinggal di rumah. Karena apa? Karena adanya wabah corona. Ada orang yang sangat berjasa untuk mengobati orang-orang yang sakit. Ketika penduduk di seluruh negeri ini banyak yang terpapar oleh wabah corona, pekerjaan satu ini sangat membantu orang untuk menyembuhkan orang yang sakit atau mencegah. Siapa mereka? Betul, orang yang mengobati orang yang sakit adalah dokter. Apa itu dokter dalam bahasa Arab? Dokter dalam bahasa Arab disebut, betul, dokter dalam bahasa Arab adalah tabibun. Tabibun adalah dokter. Selain dokter, juga ada pekerjaan yang lain. Kalau tadi petani menyediakan kebutuhan makanan pokok, dari petani itu kemudian hasil alam dibawa ke pasar. Di pasar ada orang yang menjual, yang disebut dengan pedagang. Apa pedagang dalam bahasa Arab? Pedagang dalam bahasa Arab adalah seperti yang disampaikan Mas itu, yaitu tazir. Tazir adalah pedagang. Tazirun adalah pedagang.
pedagang. Ya, jadi harus diingat-ingat. Pedagang dalam bahasa Arab adalah tajir. Nah, tadi kalian masuk ke sekolah, ada petugas yang sehari-hari membantu kalian ketika kalian turun dari kendaraan, kemudian kalian disambut oleh bapak yang bertugas menjaga sekolah. Siapa itu? Apa kira-kira nama pekerjaan bapak tersebut? Betul. Pekerjaannya adalah petugas yang menjaga keamanan sekolah atau sering disebut dengan satpam. Satpam dalam bahasa Arab adalah apa? Tuh, satpam dalam bahasa Arab adalah harisun. Harisun adalah satpam. Nah, ya, itu adalah beberapa pekerjaan yang kalian ketahui dalam bahasa Arab. Anak-anak, agar kalian mudah di dalam menghafalkan setiap kata atau kosakata baru dalam bahasa Arab, kalian bisa sambil bernyanyi. Coba kita nyanyikan ya pekerjaan dalam bahasa Arab dengan menggunakan lagu Ampar-Ampar Pisang. Soyadun nelayan, ustadun guru, tilmidun murid, palahun petani, tajirun pedagang, harisun satpam, muhandisun insinyur, muhandisun insinyur. Apa nak? Baik, diulang ya, biar kalian paham. Soyadun nelayan, ustadun guru, tilmidun murid, palahun petani, tajirun pedagang, muhandisun insinyur, tobibun dokter, harisun satpam. Nah, itu kalau kalian bisa menghafal dengan cara menyanyi, tentu kalian akan mudah di dalam menghafalkan kosakata dalam bahasa Arab. Nah, setelah kalian mengetahui nama-nama pekerjaan dalam bahasa Arab, kalian bisa menggunakannya di dalam bentuk kalimat dalam bahasa Arab yang sederhana. Misalkan, itu Ahmad, dia guru. Nah, ada kata dia. Dia itu dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Dia untuk mudzakkar atau laki-laki, dan dia untuk muannats atau perempuan. Dia laki-laki dalam bahasa Arab disebut huwa. Dia perempuan dalam bahasa Arab disebut hiya. Kalau laki-laki, di belakangnya kata bendanya tidak ada tamar butoh, seperti Pak Guru sampaikan dalam pelajaran yang lalu. Tetapi kalau perempuan, di belakangnya ada tamar butoh. Ya, misalkan tadi Zalika Ahmad. Ahmad itu kan laki-laki. Dia guru, huwa ustad. Tetapi kalau misalkan itu Aisyah, dia guru, maka
Bagaimana penulisannya dalam bahasa Arab? Tilka Aisyah, hiya ustadah. Sekali lagi, tilka Aisyah, hiya ustadah. Ya, paham kalian tentang pembedaan antara kata benda bentuk mudzakkar dan kata benda bentuk muannats. Demikian pula dengan kata gantinya. Ya, kata ganti orang ketiga tunggal untuk mudzakkar dan orang ketiga tunggal untuk muannats. Yang mudzakkar adalah huwa, yang muannats adalah hiya. Ya. Nah, kalian juga bisa kemudian ya membuat kalimat yang bervariasi. Jadi kalau tadi itu Hasan, dia guru, sekarang dibalik. Dia guru, namanya Hasan. Dalam bahasa Arab ditulis huwa ustad, ismuhu Hasan. Huwa ustad, ismuhu Hasan. Itu kalau namanya laki-laki. Tetapi kalau perempuan, maka bunyinya begini. Itu Aisyah. Atau itu guru, namanya Aisyah. Tilka ustadah, ismuha Aisyah. Ya, jadi katakanlah kalian sudah belajar nama-nama pekerjaan. Yang kedua, kata ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki dan perempuan dengan menggunakan huwa dan hiya. Kemudian kalimat posesif yaitu ismuhu dan ismuha. Dan ternyata kalian bisa membuatnya dalam kalimat yang sederhana. Nah, anak-anak, itulah pelajaran bahasa Arab kita pada pagi hari ini tentang pekerjaan. Mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerjakan soal-soal yang Pak Guru berikan dengan lancar tanpa ada kesulitan. Selamat mengerjakan latihan. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu baru tentang pekerjaan dan kata ganti orang dan bisa menerapkannya dalam bentuk kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran bahasa Arab tentang pekerjaan. Kita syukuri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.